Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizky Ramadana, NIM 114200086 dari Blok 3 Praktikum Pengelolaan Limbah Non B3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan yang telah saya buat pada acara pertama. Untuk acara pertama ini membahas mengenai koagulasi flokulasi. Nah, apa sih koagulasi dan flokulasi itu? Koagulasi flokulasi itu merupakan proses yang digunakan untuk mengelola air dengan cara mendestabilisasi partikel koloid menggunakan tawas yang merupakan sebuah koagulan yang digunakan. Nah, apabila sudah dilakukan koagulasi tadi dilanjutkan dengan flokulasi. Nah, flokulasi itu membentuk partikel-partikel mikroflok yang disatukan kemudian terbentuk menjadi makroflok dan nantinya makroflok tersebut dapat tersedimentasi. Nah, untuk air yang digunakan dalam praktikum kali ini merupakan air limbah yang didapat dari solokan di daerah Seturan dan diambil sore hari pukul 4. Nah, untuk cuaca saat pengambilan sampel itu cerah berawan. Kemudian pada praktikum itu melakukan 4 kali percobaan menggunakan dosis koagulan tawas yang berbeda. Yang pertama itu menggunakan koagulan 0 mg. Yang kedua itu menambahkan dosis 100 gram. Kemudian pada percobaan ketiga ini menambahkan dosis 100 gram lagi sehingga didapat dosis total sebanyak 200. Percobaan ketiga ini ditambah 100 lagi dan terus sampai percobaan kelima dengan total dosis 400 gram. Nah, dari proses itu kita dapat mengetahui nih dosis mana yang paling tepat untuk mengelola air limbah tersebut, karena pada jenis air limbah tertentu itu belum tentu memiliki dosis yang sama dengan air limbah yang digunakan praktikan pada praktikum saat itu. Kemudian untuk cara kerjanya itu proses koagulasinya itu digunakan pengaduk selama 1 menit dengan kecepatan putaran itu 100 rpm. Kemudian itu proses koagulasinya itu sebelum dilakukan pemutaran itu sudah ditambahkan tawas terlebih dahulu sesuai dosis. Kemudian apabila sudah dilakukan pengadukan selama 1 menit, dilakukan proses flokulasi dengan mengganti kecepatan putaran menjadi 40 rpm selama 5 menit. Kemudian putaran pada pengaduk dihentikan dan didiamkan selama 5 menit. Nah, dari tawas, semenjak tawas itu ditambahkan pada cairan di pengaduknya itu, tidak lama berselang itu mulai terbentuk vlog-vlog yang mulai ada yang melayang dan sudah ada yang mulai tersedimentasi di bawah gelas ukur itu atau gelas reaksinya itu. Kemudian kita pada dosis ke-3 atau dosis 200 itu dan pas penambahan ke 400 itu justru selisih kekebalannya tuh malah minus atau kekebalan awal dan akhirnya tuh bertambah, sehingga dosis yang digunakan sebanyak 300 itu udah tidak optimum untuk digunakan. Nah, jadi dapat diketahui dosis koagulan tawas itu yang paling optimum itu sebanyak 200 mg. Kemudian
uh, apa namanya, dalam pengaplikasiannya itu koagulasi flokulasi itu dapat digunakan dalam unit pengelolaan air limbah atau PAL. Tapi kekurangannya itu kalau koagulasi flokulasi digunakan itu tidak semua makroflok itu dapat tersedimentasi sehingga makroflok itu masih melayang, sehingga diperlukan filter tambahan. Kemudian apa namanya, kayak sedimentasi yang terbentuk itu di bawah itu jika terakumulasi menjadi banyak dapat menjadi semacam lumpur yang itu tuh bersifat berbahaya, sehingga perlu adanya proses tambahan untuk mengelola lumpur yang terbentuk tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.